Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami ya Bapa, ajar kami Bapa hidup di dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan bersama-sama, Shalom jemaat yang terkasih, jemaat GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, dimanapun kita berada, berjumpa lagi dalam program Sapaan Teduh. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Engkaulah harta kami yang berharga. Ya Tuhan, kami pada pagi hari ini semuanya jemaat-Mu bersatu hati untuk mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami ya Tuhan, melalui hamba-Mu, karena kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami panjatkan dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12, demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom bagi kita semua, jemaat GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, Joshua, Horas, Yahubu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Renungan kita pada kesempatan kali ini berkaitan tentang bagaimana kita mengelola waktu. Berkaitan tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu yang Tuhan beri. Karena di sini berkaitan, teksnya itu berkaitan tentang waktu. Kalau saya boleh membagi sebuah cerita, di sini dikatakan Alkisah seorang pemuda kehilangan sepatunya di laut. Lalu dia menulis di pantai, laut ini maling. Dia bilang gitu.
Lalu tidak lama kemudian datang lagi seorang nelayan yang membawa hasil tangkapan ikan sangat banyak. Lalu dia menulis di pantai, "Laut ini sungguh amat baik. Baik sekali," katanya gitu. Keesokan harinya, seorang pemuda tenggelam di laut. Dan ibunya menulis di pantai, "Laut ini pembunuh." Begitu kata ibu yang anaknya tenggelam itu. Lalu datang lagi beberapa turis mancanegara. Dia berselancar dengan gembira dan dia menulis di pantai. Dia katakan, "Wah, laut ini indah sekali." Katanya seperti itu. Lalu datang ombak besar menghapus semua tulisan yang ada di pantai itu. Demikian selanjutnya setiap hari orang datang dan pergi ke pantai menuliskan baik perasaan maupun sudut pandang mereka masing-masing. Sesuai pengalaman pribadi mereka tentang laut. Apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tidakkah demikian yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari? Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda, pengalaman yang berbeda, baik secara pribadi maupun secara kolektif ataupun kebersamaan. Tentu pengalaman itu yang membentuk sudut pandang dan penilaian kita akan sesuatu hal. Lebih dari itu, pengalaman juga mempengaruhi respon kita, keputusan kita, dan tindakan yang akan kita ambil selanjutnya dari pengalaman. Contohnya, katakanlah kesuksesan kita di masa lalu membuat kita optimis, yakin, dan semakin termotivasi untuk mencapai prestasi, apapun itu. Meskipun kesulitan datang bertubi-tubi silih berganti, selalu saja ada alasan untuk bangkit dan untuk kita berjuang lagi. Kita tidak mau menyerah. Tidak ada kata menyerah. Sebaliknya, kegagalan di masa lalu terkadang membuat kita penuh dengan rasa malu, ketakutan, merasa rendah diri, tidak berdaya, tidak layak, tidak pantas. Kita selalu merasa lebih buruk daripada orang lain. Walaupun sesungguhnya kita juga memiliki bakat, kompetensi, talenta yang kalau dikembangkan, dimaksimalkan, dipakai dengan tepat, itu akan membuat hidup kita bersukacita ataupun berbahagia. Nah, itulah dua sudut pandang kita mengalami pengalaman kehidupan kita, merasakan pengalaman hidup kita tentang waktu. Saudara-saudari yang terkasih. Ya, hidup memang menyuguhkan kepada kita berbagai macam peristiwa untuk dialami. Kadang susah, kadang senang. Hidup ini perpaduan antara waktu susah dan waktu senang. Kadang membahagiakan, kadang menjengkelkan, kadang mengecewakan. Nah, itulah fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Baik pemimpin gereja, baik pengerja-pengerja gereja, pemimpin dunia, baik siapapun yang tidak pernah ke gereja, pasti akan mengalami waktu susah dan senang. Tapi di tengah-tengah kita mengalami waktu hidup susah dan senang itu, bersama siapa kita melewatinya? Makanya kita selalu diajarin, kita selalu diingatkan supaya memaksimalkan waktu, menghitung hari-hari itu bukan berarti kita bukan berarti kita tidak ingin mensyukuri, bukan berarti kita mau mengakhiri cepat-cepat kehidupan kita, bukan seperti itu. Tapi kita mau belajar mensyukuri, menikmati, belajar mengambil hikmah, belajar mengambil sukacita di tengah-tengah perpaduan susah dan senang hidup kita. Nah, demikian pula ya, segala yang buruk akan berlalu, segala yang baik juga akan berlalu. Tawa ulah tawasa, kata lagu Karo. Ngandung ulah ngandung sa. Menangis jangan terlalu menangis, tertawa jangan terlalu tertawa. Nikmatilah pemberian Tuhan dalam hidup ini. Segala sesuatu akan berubah dan berganti dengan cepat. Hari ini kita meratap dan berduka, besok kita tertawa dan bersukacita. Hari ini kita bersama, besok kita akan menyendiri. Kesendirian kita akan kita alami. Hari ini kita mempunyai, besok kita kehilangan. Demikianlah hidup manusia yang fana serba terbatas ini. Itulah maksud dari renungan kita pada kesempatan kali ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah kenapa kita disuruh diajari untuk menghitung hari. Salah satunya adalah selalu sadar dan mempersiapkan diri. Sadar berarti menginsafi, menyadari keadaan sendiri dan lingkungan di sekitar kita.
Mempersiapkan diri berarti memantapkan ketahanan baik jasmani maupun rohani kita. Maka itulah pentingnya kita mempersiapkan diri, diajari kita tentang menghitung hari kita. Dengan demikian kita akan mampu bertahan di kala duka dan derita datang mendera. Kita juga mampu berjuang dalam pengharapan untuk mewujudkan pengharapan kita, asa kita. Kita tidak akan petantang petenteng ketika situasi itu aman dan tentram. Tidak pula cuek dalam menunaikan pekerjaan dan karya pelayanan kita. Kita tidak akan sombong dan lengah pada saat kita berada di puncak kejayaan. Itulah kita diajari untuk memaksimalkan waktu. Sebab kita tahu bahwa hidup ini hanya sementara, seperti lagu rohani yang sering kita nyanyikan. Apa yang ada bisa berubah seketika, bahkan hilang dan lenyap seperti uap. Bayangkan itu saudara-saudari. Jadi lebih daripada itu, sebagai makhluk beriman, karena kita semuanya percaya kepada Tuhan Yesus, kita mesti meminta pertolongan Tuhan. Sang Alfa dan Omega, Sang awal dan akhir. Karena dialah yang mempunyai waktu. Kita hanya diberikan waktu. Kalau dia yang mempunyai waktu kapan saja, dia yang menentukan waktu kita. Tapi kita yang memaksimalkan, dalam arti kata, selagi kita diberi waktu, kita mengolahnya dengan baik. Kita mengelolanya dengan baik. Melakukan kegiatan-kegiatan positif. Jadi bersama Tuhan kita mampu menanggung segala perkara yang tidak terduga dan yang tidak bisa kita selami karena keterbatasan kita. Karena itu, biarlah kita pun berdoa seperti Musa. Mazmur ini kan yang nulis Musa. Biarlah dia seperti yang dia katakan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Luar biasa sekali ya. Dari sikap menghitung hari ini ada dua pemahamannya. Yang pertama, menghitung untuk mengetahui jumlah hari yang telah dan sedang kita jalani. Dengan melakukannya, maka manusia dapat menyadari masa dan zaman yang sedang dia hidupi. Lanaiwi si katakan, tidak lagi kita katakan naila bege, tapi hidup selalu berkembang, bergerak cepat. Yang kedua, menghitung dilakukan supaya manusia menyadari betapa banyak waktu dan kesempatan yang telah dan sedang Tuhan beri. Keduanya itu sungguh merupakan anugerah yang berharga dan tidak bisa dibeli. Saudara-saudari terkasih, kepada setiap orang Allah memberi waktu dan kesempatan yang berbeda-beda sesuai dengan kehendak Tuhan dan kebaikan Tuhan. Ada yang singkat, ada yang panjang, ada yang sedikit, ada yang banyak. Meski demikian, kita tidak perlu ragu terhadap kebaikan Tuhan kita, sebab Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk yang kita butuhkan dan kita harapkan dalam hidup ini. Oleh karena itu, sikap yang tepat bukanlah membanding-bandingkan waktu dan kesempatan yang kita terima dari Allah, tapi memakainya secara bijaksana dan bertanggung jawab. Kita sering melihat, enak kali keluarga orang itu ya. Kita nggak tahu kayak mana mereka berjuangnya. Kita tidak tahu. Tapi mereka tidak pernah memperlihatkan kekecewaan mereka di hadapan umum. Sehingga mereka selalu mengelolanya menjadi hati yang gembira adalah obat. Mereka selalu merumuskan keluarga mereka adalah keluarga yang berbahagia. Seperti itu. Jadi, isilah waktu kita dengan hal yang positif, dengan hal yang baik. Sehingga kita akan menjadi orang yang berguna dalam kehidupan kita. Selamat menikmati waktu yang Tuhan beri dalam kehidupan ini. Sehingga kita mendapatkan hal-hal yang baik yang Tuhan beri. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Memberikan waktu. Sehingga kami harus selalu bersyukur menikmatinya. Mendapatkan hal-hal yang positif. Bersuka cita atas apa yang Kau beri. Waktu adalah pemberian-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ajarilah kami selalu untuk menikmatinya dengan baik dan benar, mengelolanya, mengusahakannya, untuk menjadi manusia yang kreatif, untuk menjadi manusia yang penuh karya dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kami, dimanapun kami melakukannya. Bapa di sorga, tidak lupa pada pagi hari ini kami berdoa buat GBK Perunggun Cibubur, seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan di sana. Tuhan berkati pekerjaan mereka, harapan mereka, kesehatan mereka, dan terlebih-lebih iman percaya mereka. Tuhan juga yang selalu teguhkan. Kalaupun ada jemaat yang menghadapi pergumulan, apakah kelemahan tubuh, pergumulan ekonomi, pergumulan-pergumulan yang lain, Tuhan, sebagaimana renungan yang sudah kami dengar pada kesempatan kali ini, itu pun akan berlalu. Yang sedih akan berlalu, yang bahagia pun akan berlalu. Tapi yang paling utama, bersama siapa kami melaluinya, yaitu
bersama Tuhan. Kami yakin jemaat GBKP Cibubur akan selalu melewati waktunya bersama Tuhan dan tidak akan menyia-nyiakannya. Karena waktu ini adalah Tuhan yang beri. Kami tidak ingin menyia-nyiakannya. Sungguh sangat-sangat bodoh sekali kami kalau kami menyia-nyiakan waktu. Kami juga berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di Runggun ini. Tuhan juga berkati, berdoakan kami, pendamping dan seluruh keluarga. Kiranya mereka boleh melakukan pelayanan prima, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan untuk melayani jemaat. Tuhan juga berkati mereka satu persatu agar selalu rendah hati, ingin selalu belajar untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tidak lupa kami juga berdoa buat saudara kekasih kami, saudari kekasih kami, hamba Tuhan yang melayani di sini, keluarga pendeta Mulyantai Naria Buru Purba dan naras kami dan juga anak-anak. Kemanapun dia nanti akan ditaruh Tuhan, ditempatkan Tuhan, kami meyakini waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kami meyakini tangan Tuhan yang akan selalu menuntun. Seperti lagu rohani yang sering kami nyanyikan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ke tempat tinggi akan diantarnya, ke tempat yang terbaik, tempat yang termulia. Karena dimanapun kami pasti yakin Allah lah yang kami layani, karena Allah hadir di mana-mana. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati keluarga pendeta kami ini. Berikan selalu sukacita, berikan selalu kemampuan untuk bertahan, untuk selalu komitmen melayani Engkau. Kau yang selalu menemani keluarganya, naras yang selalu mendampingi anak-anak juga, Tuhan juga berkati dalam pertumbuhannya, persekolahannya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan pada pagi hari ini dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.